Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para subscriber dan juga demikian para penonton setia kami lewat channel YouTube TV Semeru memang buat Anda. Baik rekan, pagi hari ini kami akan berbagi info seputar peresmian Stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang ini. Salah satu stadion kebanggaan tentunya buat Aremania dan Aremanita. Tampak di sini ya, inilah maskot dari Singoedan yang mencengkeram bola. Dan di sini juga tampak Stadion Kanjuruhan dan tuliskan dengan warna yang kuning keemasan, tentunya banyak harap dan doa. Oke rekan yang baru ketemu dengan channel kami, jangan lupa berikan dukungan kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih buat yang baru ketemu dengan channel kami. Silakan dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe tadi ya. Karena subscribe sendiri itu adalah gratis. Sekali lagi, subscribe itu gratis dan subscribe itu cukup sekali rekan ya. Oke, kita lanjut rekan seputar Stadion Kanjuruhan ya. Stadion Kanjuruhan ini adalah kebanggaan buat segenap keluarga besar Aremania dan Aremanita. Juga termasuk dari supporter fanatik, pendukung setia Arema FC. Stadion Kanjuruhan sendiri ada di Jalan Trunojoyo, Kerajaan, Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, tepatnya di Jawa Timur rekan ya. Ya, inilah wajah Stadion Kanjuruhan yang sebentar lagi akan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Kalau kita kutip dari Antara News, rekan ya, bisa disampaikan dengan tema 3 stadion di Jawa Timur diresmikan Bapak Prabowo awal Maret 2025. 3 stadion di Jawa Timur meliputi Stadion Kanjuruhan Malang, Gelora Delta Sidoarjo, dan Surajaya yang ada di Kota Lamongan bakal diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada awal Maret 2025. Tentunya tidak lama lagi rekan ya. Dalam waktu dekat bulan Maret ini ya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Lamongan, Jawa Timur, Bapak Edwin Sulistia Prambudi, dalam keterangannya mengatakan bahwa dalam rapat yang digelar pada tanggal 19 Februari 2025 yang dihadiri oleh perwakilan PSSI, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Wakil Menteri PUPR, serta sejumlah pihak terkait, diputuskan peresmian stadion diperkirakan akan dilakukan pada tanggal 10 sampai tanggal 14 Maret 2025. Ya, ini kita ulang rekan ya. Ternyata dalam waktu dekat ini, tepatnya tanggal 10 kalau nggak sampai tanggal 14 Maret tahun 2025 ini, Stadion Kanjuruhan termasuk yang akan diresmikan secara langsung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Kita lanjut rekan. Terkait lokasi utama peresmian sendiri, Bapak Edwin menyatakan bahwa keputusan masih menunggu konfirmasi dari Kementerian PUPR
kami belum bisa memastikan apakah peresmian akan dipusatkan di Stadion Surajaya Lamongan atau tidak. Ada dua kemungkinan. Jika tidak di Gelora Delta Sidoarjo, maka akan di Surajaya, Kota Lamongan, ungkapnya. Bapak Erwin juga melaporkan bahwa pembangunan Stadion Surajaya yang ada di wilayah tersebut telah rampung 100% dan rencananya akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Maret 2025. Secara keseluruhan, pembangunan Stadion Surajaya ini telah rampung 100%, ujar usai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri PU Bapak Dodi Hanggodo saat melakukan kunjungan di Stadion Surajaya Kota Lamongan hari Sabtu yang lalu. Meski demikian, Bapak Erwin masih ada beberapa pemeliharaan kecil yang perlu dibenahi, terutama terkait dengan fasilitas interior ruang ganti pemain yang tidak termasuk dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Tinggal pemeliharaan kecil yang memang perlu dibenahi. Untuk kekurangan interior ini tidak dianggarkan oleh Kemen PUPR. Sehingga nanti pemerintah daerah yang akan menambah fasilitas tersebut untuk ruang ganti pemain, katanya. Dari data teknis pembangunan ulang Stadion Surajaya atau lebih dikenal dengan Markas Laskar Joko Tingkir tersebut, stadion itu memiliki luas lahan kurang lebih 53.144 meter persegi dan cakup luasnya bangunan sampai 14.673 meter persegi dan terdapat 11.214 kursi penonton dengan model tentunya single seat ya. Dari total jumlah kursi tersebut terdiri dari bangku tribun VVIP sebanyak 114 unit. Untuk tribun VIP sendiri sebanyak 454 unit. Dan berikutnya untuk tribun reguler sebanyak 10.612 unit. Dan bangku untuk tribun difabel sebanyak 34 unit. Jadi artinya untuk penyandang difabel masih dapat perhatian rekan ya. Terbukti di sini dari stadion tersebut juga sudah menyiapkan sebanyak 34 unit. Luar biasa pemikiran sampai ke sana ya untuk kaum difabel saudara kita. Sementara itu juga terdapat sejumlah fasilitas lain seperti ruang ganti 4 unit. Ya, itu ruang ganti 4 unit rekan. Untuk toilet pria ada 3 unit. Dan di sini juga toilet wanita sebanyak 13 unit. Sedangkan untuk toilet VIP sebanyak 6 unit. Dan berikutnya untuk difabel ada 2 unit. Nah itu untuk difabel juga masih dapat perhatian khusus ya.
Kemudian juga dilengkapi dengan musola, tempat ibadah rekan ya, sebanyak 12 unit. Untuk groundwater tank atau GWT dengan kapasitas sebanyak 100 meter kubik dan genset 250 kWh. Luar biasa rekan ya, perkembangan dari beberapa stadion. Ada 3 stadion yang ada di Jawa Timur bakal diresmikan langsung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto ya. Entah nanti posisinya peresmian secara ininya di mana, mungkin di Surajaya atau di Deltras. Kemungkinan juga bisa sampai di Stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang ini. Ya, mudah-mudahan bisa secepatnya terlaksana peresmian ini, bisa berjalan lancar, aman, dan sukses. Itu harapan kita semua. Info berikutnya, bagaimana kemarin pertandingan Arema FC ini melawan PSIS Semarang. Hasilnya bagaimana? Inilah dampak semua mungkin dari Stadion Kanjuruhan yang belum bisa ditempati sebagai kandang Singoedan Arema FC ini rekan ya. Dan harus hijrah di Stadion Supriyadi, tepatnya di kota Blitar, Jawa Timur. Kalau kita kutip dari suryamalang.com rekan ya, berita Arema FC hari ini, tepatnya kemarin ya rekan ya, itu gagal menang melawan PSIS Semarang. Coba kita sekarang bacakan dari suryamalang.com. Ini rekan ya. Berita Arema FC hari ini terpopuler Selasa 25 Februari 2025. Tentang alasan si Gomez gagal menang dari PSIS Semarang, efek hujan deras yang terjadi saat pertandingan. Ya itu. Sedangkan pelatih PSIS sendiri tampak puas dengan hasil pertandingan meski berakhir seri 2-2 melawan Arema FC. Kegagalan Arema FC meraih kemenangan dari PSIS Semarang tidak luput dari penalti wasit yang membuyarkan keunggulan. Hujan deras yang mengguyur Stadion Supriyadi, Kota Blitar kali ini tidak membuat berkah bagi Arema FC. Tim kebanggaan yang berjuluk Singoedan itu harus puas ditahan imbang oleh PSIS Semarang dengan skor 2-2 di pekan 24 Liga 1 2024-2025 pada Senin 24 Februari 2025. Memang sempat unggul 2 gol di awal laga, Arema FC tertunduk setelah pemain PSIS Semarang Sudi Abdallah mencetak brace di laga ini. Pelatih Arema FC J. Gomez mengaku kondisi hujan yang cukup deras mempengaruhi kinerja para pemain di atas lapangan. Alhasil lapangan menjadi becek dan alur bola cukup sulit untuk dikendalikan. Hujan juga membuat segalanya menjadi rumit. Tanah sangat berat, kami harus mencoba bermain lebih langsung, kata Zi Gomez setelah pertandingan Senin kemarin. Dalam laga kali ini sebenarnya Arema FC menciptakan cukup banyak peluang. Namun solidnya lini pertahanan PSIS Semarang tidak mampu ditembus oleh para pemain Arema FC. Terutama pada babak kedua di saat lapangan kembali becek setelah hujan turun dengan deras.
Akibatnya sebelum pertandingan dimulai, laga sempat tertunda sekitar kurang lebih 45 menit rekan. Ya, mudah-mudahan dari adanya Stadion Kanjuruhan ini secepat mungkin bisa terlaksana peresmiannya rekan ya, agar Arema FC sendiri bisa pulang kandang berlaga di Stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang ini. Ya, daripada sementara waktu ini untuk pemain Arema FC lebih cenderung harus hijrah di beberapa kota, khususnya di kota Blitar, tepatnya di Stadion Supriyadi. Ya, itu tadi gambaran-gambaran yang bisa disampaikan rekan dari kami ya, seputar perkembangan peresmian dari Stadion Kanjuruhan yang ada di Kabupaten Malang ini. Dalam waktu dekat bulan Maret atau bulan depan tahun 2025 ini segera diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto kan ya. Dan berikutnya tadi pertandingan Arema FC melawan PSIS Semarang rekan ya, yang berlangsung di Kota Blitar, tepatnya di Stadion Supriyadi dengan skor 2-2. Ya, ini artinya di sini pemain dari PSIS mencapai poin juga ya, 1 poin tentunya. Demikian rekan yang bisa kami sampaikan buat rekan semuanya. Semoga bermanfaat gambaran informasi dari kami channel YouTube TV Semeru. Banyak kurang daripada lebihnya dari kami, walaupun sudah maksimal kami berusaha pengambilan gambar, penyampaian. Kiranya mohon maaf dari kami buat Anda semuanya. Tidak lupa doa terbaik dari kami buat rekan semuanya, para penonton setia kami. Dan tentunya salam hormat kami buat keluarga. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, berikan selamat selalu dan tetap bahagia bersama keluarga di rumah. Dimanapun rekan berada, dimanapun rekan beraktivitas. Sekali lagi salam hormat kami buat Anda semuanya beserta keluarga di rumah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya. Salam sukses buat Anda semuanya beserta kita.